Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Lutfia dengan NIM 2305268 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Kode Sesi 232 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Baiklah, materi presentasi saya kali ini yaitu penyelenggaraan pendidikan nasional di Satuan Pendidikan Dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu termuat dalam pasal 6. Nah, selanjutnya setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Itu terdapat dalam pasal 34. Nah, selanjutnya yaitu adalah landasan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu landasan filosofis dan psikologis pedagogis. Landasan filosofis meliputi pemikiran-pemikiran dasar tentang pendidikan, seperti tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus ditanamkan pada peserta didik, dan metode pengajaran yang efektif. Sementara itu, landasan psikologis dan pedagogis berkaitan dengan perkembangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak. Hal ini meliputi pemahaman tentang karakteristik anak, cara belajar mereka, dan bagaimana mengembangkan kemampuan mereka secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada pandangan filosofis dan psikologis pedagogis mewakili cara pandang pakar dalam bidang filsafat, psikologis dan pedagogik atau ilmu mendidik terhadap keniscayaan proses pendidikan untuk usia sekolah 6 sampai 13 tahun. Dikatakan sesuatu keniscayaan karena pendidikan untuk anak usia tersebut berlaku universal dan telah menjadi kenyataan atau sering disebut juga sebagai conditio sine qua non. Contohnya, di semua negara di dunia dikenal adanya primary education atau elementary education seperti SD atau MI di Indonesia. Masa pendidikan di SD atau MI adalah masa berkembangnya tahap pengokohan sampai dengan tahap sosialitas. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis antropologis pendidikan dasar. Cara pandang sosiologis antropologis atau sosioantropologis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan masyarakat dan proses akulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Selanjutnya, landasan historis dan ideologis pendidikan dasar. Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sekolah dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatar belakangnya sejak pada masa Hindia Belanda sampai saat ini. Secara historis atau kesejarahan, pendidikan sekolah dasar di Indonesia merupakan lanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia.
Pada dasarnya, sistem pendidikan pada masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya. Selanjutnya yaitu landasan yuridis pendidikan dasar. Merupakan komitmen politik negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan normatif konstitusional yang mencerminkan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah berlaku 3 undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961, dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar ini yaitu meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Yang kedua, memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk hidup dan bermasyarakat dari segi perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik agar dapat mengikuti pendidikan menengah. Yang keempat, mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan dasar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar ini sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu adalah menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, selanjutnya ada fungsi pendidikan dasar. Fungsi pendidikan dasar ini yang pertama yaitu dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan-penguasaan dasar untuk mempelajari sainteks serta kemampuan dalam berkomunikasi, yang merupakan sesuatu tuntunan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsi yang kedua yaitu dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Nah, selanjutnya ada kurikulum pendidikan dasar. Kita masuk kepada kurikulum pendidikan dasar. Berikut ini adalah kurikulum yang pernah diterapkan pada sekolah dasar di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, selanjutnya kurikulum 2013 K13, yang keempat kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang kita pakai sekarang. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan
kurikulum merdeka tersebut. Bagaimana spesifikasi dari kurikulum merdeka ini? Nah, struktur kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar dibagi menjadi dua kajian utama. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasi kurikulum merdeka di SD dibagi menjadi tiga fase, yaitu yang pertama, fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2, fase B, kelas 3 dan kelas 4, dan fase C, kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya, kerangka dasar dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama ada kompetensi dasar KD, menjadi capaian pembelajaran. Jadi dari kompetensi dasar berubah menjadi capaian pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 13 digunakan sebagai acuan dalam ketercapaian kurikulum, maka itu diganti dengan capaian pembelajaran. Perbedaan dari KD di kurikulum 13 dan CP di kurikulum Merdeka adalah jika KD di kurikulum 13 antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dipisah, maka di dalam CP ketiganya diintegrasikan atau digabung menjadi satu kesatuan yang dibedakan berdasarkan perkembangan siswa. Nah, yang kedua yaitu silabus menjadi alur tujuan pembelajaran. Perbedaan berikutnya di dalam kurikulum Merdeka dibanding kurikulum sebelumnya yaitu silabus. Jika di kurikulum 13 dikenal dengan administrasi pembelajaran berupa silabus, maka di kurikulum Merdeka ini silabus akan diganti menjadi alur tujuan pembelajaran. Dalam ATP ini terdapat tiga komponen aspek yang harus dicapai, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Yang ketiga ada rencana pelaksanaan pendidikan RPP menjadi modul ajar. Jika sebelumnya dikenal RPP, di dalam kurikulum Merdeka ini berubah menjadi modul ajar, di mana modul ajar ini disusun dari perkembangan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran tadi, gunanya mencapai sasaran profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu modul ajar umum dan yang kedua modul ajar khusus. Nah, selanjutnya yang terakhir pendidikan karakter menjadi profil pelajar Pancasila. Karakter yang harus dicapai di kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya, jumlah jam mengajar pada sekolah dasar yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, proses belajarnya akan dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu 65% sampai 80% untuk pembelajaran rutin di kelas. Selanjutnya untuk 20% sampai 35% dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan perkembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif
Eksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya. Itu sangat mendukung perkembangan karakter dan kompetensi dari pelajar. Nah, selanjutnya yaitu proses belajar. Yang pertama yaitu dalam proses belajar itu ada yang namanya metode ceramah klasik. Ceramah klasik adalah metode pembelajaran yang sudah sering kita kenal sejak dulu. Guru memberikan penjelasan materi secara rinci dan siswa mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Nah, ini dengan diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi aktif dengan teman sekelasnya. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan tema atau pertanyaan tertentu untuk didiskusikan. Yang ketiga, metode pembelajaran kooperatif. Metode ini mengedepankan kerjasama antar siswa. Dalam metode ini, siswa bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, yang keempat ada metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Aktivitas seperti eksperimen, permainan peran, dan kunjungan lapangan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk kepada cara menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah dan penjelasan, diskusi kelompok, proyek dan tugas kelompok, stimulasi dan permainan peran, dan penggunaan multimedia. Tips menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, kenali siswa, mengerti kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua, kreatif dan variatif. Nah, guru harus menjadi kreatif dalam menyajikan metode materi pembelajaran. Misalnya menggunakan permainan rekaman audio atau presentasi visual. Yang ketiga, kolaborasi dengan siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mendorong kolaborasi dan diskusi, siswa akan merasa lebih terlibat dan membangun pemahaman yang lebih baik. Yang keempat itu memberikan umpan balik. eh, itu gunanya untuk kemajuan mereka dalam pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka. Jadi, berikan pujian dan pengharapan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, evaluasi dan pembaruan. eh, secara teratur, evaluasi metode pembelajaran yang telah digunakan, diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing metode, dan dilakukan pembaruan yang diperlukan. Selanjutnya, nah kita masuk kepada kelebihan metode pembelajaran. Yang pertama, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui pengalaman langsung. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, merangsang aktivitas dan pemecahan masalah siswa. Yang keempat, membantu siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh. Selanjutnya, kekurangan metode pembelajaran. Tentu saja eh, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mungkin tidak efektif jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang ketiga, siswa dengan gaya belajar tertentu mungkin kesulitan dalam memahami materi. Tentu saja kita sebagai guru harus bisa mengenali siswa-siswa kita. Yang keempat, dapat mempengaruhi program pembelajaran yang terkait dengan kurikulum. Mungkin saja tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, selanjutnya standar penilaian.
Aspek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip penilaian hasil belajar mencakup prinsip sahih, objektif, adil, transparan, dan berkelanjutan. Mekanisme penilaian hasil belajar dilakukan melalui ketentuan kriteria ketuntasan minimal KKM yang harus dicapai oleh peserta didik. Penilaian hasil belajar pada semua mata pelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta penilaian pada akhir jenjang pendidikan yang dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Nah, kita sekarang masuk kepada output dari pendidikan dasar ini. Yang pertama yaitu kemampuan dasar untuk memahami konsep dan prinsip prinsip dasar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, peserta didik dapat memahami konsep dasar matematika seperti operasi hitung, aljabar. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Contohnya, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis, menciptakan solusi kreatif untuk masalah, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, peserta didik dapat menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan terstruktur, serta dapat menulis teks dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, moral etika dan kepribadian yang baik serta menguasai nilai-nilai kebangsaan, sosial, dan budaya. Contohnya, peserta didik memiliki sikap yang baik terhadap sesama, menghargai perbedaan, serta menguasai nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Nah, selanjutnya permasalahan pendidikan dasar. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan antar daerah. Permasalahannya kesenjangan akses dan kualitas antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Solusinya yaitu alokasi anggaran yang merata, insentif untuk guru di daerah terpencil, dan peningkatan infrastruktur. Semua em, tergantung kepada pemerintahannya ya. Yang kedua yaitu kekurangan fasilitas. Sekolah terpencil menghadapi kekurangan fasilitas seperti perpustakaan dan laboratorium. Solusinya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan, program donasi buku, dan peralatan sekolah. Yang ketiga, kualitas guru. Kekurangan guru berkualitas dan kurangnya kepelatihan berkelanjutan. Solusinya, pelatihan guru yang berkelanjutan, insentif untuk menarik guru berkualitas, dan pembinaan. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Solusinya yaitu program edukasi untuk orang tua, sosialisasi kegiatan sekolah, dan transparansi informasi. Yang kelima, kurikulum yang tidak relevan. Nah, permasalahannya kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Solusinya yaitu revisi kurikulum mengibatkan pemangku kepentingan termasuk integrasi materi pembelajaran yang relevan. Yang keenam, kurangnya aksesibilitas. Eh, Kesulitan akses ke sekolah mengakibatkan transportasi terbatas. Solusinya yaitu program transportasi pendidikan, fasilitas transportasi terjangkau, dan peningkatan aksesibilitas digital. Nah, solusi ini
membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai pendidikan dasar yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Selanjutnya, permasalahan pendidikan di sekolah dasar eh, yang merujuk kepada anaknya, begitu. Beberapa permasalahannya yaitu tidak mengerjakan PR. Kak, mungkin penyebabnya karena siswa terlalu lelah dan bisa juga karena siswa tersebut memang ceroboh dan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Nah, solusinya yaitu caranya bisa dengan menambah tugas yang diberikan sehingga anak tersebut akan berusaha mengingat tugas-tugas apa yang diberikan kepadanya. Yang kedua, makan saat guru mengajar. Mungkin karena siswa merasa sangat lapar sehingga dia tidak dapat lagi menahan lapar saat jam pelajaran. Solusinya, guru harus bijaksana dalam memberikan izin untuk siswa makan, namun tetap harus diberi peringatan untuk sarapan dari rumah, karena makan saat jam pelajaran dianggap tidak sopan. Yang ketiga, berkelahi di kelas, seperti saling ejek, saling berebutan sesuatu, biasanya menjadi alasan terjadinya pertengkaran siswa. Nah, solusinya yaitu mendamaikan siswa dengan cara menasehatinya. Yang keempat, mengantuk. Mungkin karena menonton acara televisi hingga berlarut malam, sarapan yang terlalu berlebihan dan bosan dengan metode pembelajaran yang diberikan guru. Solusinya yaitu orang tua harus menasehati atau menyuruh dan memberikan batasan waktu siswa untuk istirahat agar pada pagi harinya siswa tidak mengantuk di sekolah. Nah, yang kelima yaitu murid terlambat masuk sekolah karena bangun tidur terlalu siang. Ini bisa disebabkan karena siswa tidur berlarut malam. Solusinya memberikan teguran kepada siswa jika sudah lewat batas. Tidak ada salahnya memberi hukuman yang sesuai kepada siswa. Nah, tibalah di akhir presentasi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.